Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih. Sepanjang malam kita boleh tidur nyenyak, kita boleh menikmati kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, tentu dengan sukacita yang berlimpah, dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, dengan sebuah keyakinan akan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, untuk kita boleh jalani hari yang baru ini lagi bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan katakan, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Ada banyak hal yang akan kita alami bersama Tuhan sepanjang hari ini, dan kita boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui setiap langkah hidup kita di sepanjang hari yang baru. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Kami boleh menikmati tidur kami, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepadamu. Bahkan kami bersyukur karena jiwa kami boleh tenang, jiwa kami boleh tentram, dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah yang datang daripadamu. Waktu biarlah manusia roh kami semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dibaharui. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi biarlah manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti,
Kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kekudusan hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau yang layak disembah. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya.
Sebab rancangan-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh harapan. Sebab itu kami mau bersyukur, kami berterima kasih. Sebab Engkau baik Tuhan. Dan apa yang Kau buat itu baik bagi kami. Terima kasih. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Di dalam Engkau Tuhan, dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, ya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh Kau jadikan hidup kami berarti. Karena Engkau telah menebus hidup kami dari cara hidup kami yang sia-sia.
yang menuju kepada kebinasaan. Engkau tebus hidup kami, dan Kau jadikan kami ciptaan baru di dalam Engkau. Dan biarlah kami menggenapi tujuan-Mu di dalam hidup kami. Karena kami ini buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Engkau Allah sediakan sejak sebelumnya. Dan Engkau mau kami tinggal di dalamnya. Sebab itu sungguh biarlah hari-hari hidup yang kami jalani, kami menggenapi tujuan-Mu ini. Sehingga di sepanjang perjalanan hidup kami melakukan perkara-perkara yang baik. Supaya Engkau Bapa dipermuliakan dalam hidup kami. Sebab itu betapa kami perlu firman-Mu dan Engkau Roh Kudus yang terus memimpin, menuntun langkah hidup kami. Sehingga setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami, itu semata-mata adalah perwujudan dari firman-Mu, yaitu perwujudan Engkau secara nyata dalam hidup kami. Sehingga semua orang melihat Engkau nyata dalam hidup kami, dan Engkau dipermuliakan. Sebab itu Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Karena kami terus ada di dalam Engkau dan firman-Mu dalam kami. Dan biarlah kami menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Karena sungguh itulah hidup yang indah. Kami hidup di dalam rencana-Mu. Dan bersama-Mu kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab Engkau Allah, kami Allah yang maha besar. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu. Engkau satu-satunya. Dan tidak ada yang lain. Bapa, pagi hari kami mau bersyukur kepadamu. Dan kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi lagi dengan benih firman-Mu. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Sehingga otomatis kami melakukan firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Oke, selamat pagi. Renungan kita pagi ini diambil dari Matius 18. Suaranya belum kedengaran, Bu? Atau memang belum ngomong? Sudah, Pak. Tidak kedengaran ya? Bagus suaranya, Pak. Oke, suaranya mantap. Mungkin kami yang speaker kami belum. Oke, silakan Bu. Sorry, Bu. Iya, Matius 18 ayat yang ke 18 sampai 20 ya, saya bacain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kalau saya baca judul-judulnya ya, yang dari kemarin ini kan tergabung jadi satu, tentang menasehati sesama saudara.
Jadi ini 18 sampai 20 ini mungkin ada hubungannya ya dengan yang 17, seakan yang saya dapat sih ya ini ada apa? Kesepakatan. Nah, ini mungkin kita bisa dalam menasihati saudara bisa sama-sama sepakat satu hati dalam menasihati. Tapi prinsipnya gini, sepakat itu bisa dipakai untuk apa saja gitu. Jadi yang 18 tuh yang saya dapat, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yang pertama saya dapat itu, yang dari 18 tuh, pertama-tama kesepakatan kita harus dengan sorga dulu. Kesepakatan kita dengan Tuhan maksudnya. Jadi dalam setiap permintaan kita harus memenuhi kehendak Bapa dulu, sepakat dengan Bapa. Bapa sepakat dengan kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dibawa ke, sama artinya kayak ada di dalam doa Bapa kami, seperti jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di rumah ini seperti di dunia ini seperti di surga. Saya belajar ya, saya diingatkan Tuhan, itu kamu sedang belajar. Setiap malam kami berdoa bersama, saya belajar bersepakat dengan Tuhan. Jadi di dunia ini dengan di surga tuh saya rubah. Mungkin nggak boleh ya, tapi saya lagi belajar. Jadi saya tuh kalau doa Bapa kami, saya doakan di rumahku seperti di surga. Kenapa? Karena dari dulu saya merasa rumahku itu apa ya? Yang aku kan punya anak kayak Yonatan tuh selalu ada pertengkaran kakak beradik. Jadi amarahnya itu bukan kayak amarah orang kita, emosinya itu emosi yang nggak terkontrol. Dia bisa kalau marah sama adiknya tuh menjambak rambut adiknya tuh sampai botak loh. Bisa dicabak. Itu amarah yang tak terkontrol. Jadi rumah tuh bagaikan apa ya? Kalau bisa tuh kita mau pergi jauh-jauh gitu. Tapi nggak bisa karena orang tua ya. Tidak bisa. Kita harus bertahan. Jadi di situ saya diproses, saya belajar. Kalau berdoa Bapak kami, aku mau rumahku dulu Tuhan. Gimana rumahku seperti ini, gimana aku bisa merasakan surga, gimana aku bisa menceritakan ke orang lain kalau aku belum merasakan suasana surga di dalam rumahku gitu. Tapi tetap proses ya. Memang seiring berjalan waktu semakin baik, semakin bisa mengerti, tapi tetap butuh proses. Nah, itu pergumulan kami. Nah, yang itu poin yang aku dapatkan, aku belajar bersepakat dengan surga dulu, bersepakat dengan Bapa. Itu poin yang harus kita perhatikan karena terutama kita harus bersepakat dengan surga untuk mencari kehendak Tuhan. Baru yang poin selanjutnya 19-20 itu kita bersepakat dengan saudara seiman, mungkin keluarga kita untuk berdoa mencari kehendak Tuhan, untuk berdoa sepakat untuk mungkin kebutuhan kita, tapi kebutuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kebutuhan yang aku mau bersepakat Tuhan, aku mau berdoa, aku mau meminta. Tahun ini aku dapat Rubicon Tuhan. Tahun ini aku dapat villa yang bagus Tuhan. Bukan bersepakat itu yang tidak berkehendak. Aku rasa itu Tuhan mau memberkati kita, tapi ada poin yang harus kita lakukan dulu. Nah, dari ini 3 ayat ini itu yang saya dapatkan. Saya kira itu cukup. Saya kembalikan pada Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Ros. Ya, nggak apa-apa diganti. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, diganti di rumahku seperti di surga. Karena rumah Ibu Ros masih di bumi. Kecuali rumah Ibu Ros di planet. Jadi itu tidak akan disalahkan. Nah, memang seperti apa yang
menjadi moto dari CNN 3-4 tahun terakhir ini adalah starting from your home. Semua harus dimulai dari kita mendatangkan kerajaan Tuhan. Nah, jadi pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan ini, ya secara konteks ayat ini memang masih bicara tentang korporat dalam berjemaat, dalam hal menegur kalau ada saudara kita yang melakukan dosa. Dan kemarin kita sudah belajar bagaimana kita tetap mempunyai etika kasih kepada saudara-saudara seiman kita. Kalau mereka berdosa, yang pertama kemarin katakan tegur 4 mata, terus yang berikutnya panggil 2-3 orang saksi untuk meneguhkan, dan kalau dia tetap keras hati, keras kepala, serahkan kepada jemaat yang Pak Santo katakan. Tentu itu bukan kalau jemaat ibadah raya hari Minggu, terus langsung diumumkan, tapi lebih kepada komunitas mereka, komsel lah, kalau yang bahasa kita kenal. Nah terus kalaupun dia tetap juga nggak mau bertobat saat itu, firman Tuhan kan kemarin sudah mengajar kita bahwa kita harus memandang mereka sebagai orang yang tidak mengenal Allah, yaitu orang yang masih berdosa, seperti pemungut cukai. Artinya kita tidak benci mereka dan terus kita keluarkan dari komunitas kita. Enggak. Kita tetap mengasihi dia. Walaupun kita benci dengan dosa yang dia buat. Tapi kita harus tetap rangkul dia seperti Yesus datang duduk makan di rumah pemungut cukai sekalipun. Kenapa? Karena kita punya kuasa. Ketika komunitas itu sepakat, yuk kita tetap doakan ya orang ini ya. Walaupun dia hari ini belum bertobat, yuk kita doakan terus supaya akhirnya satu saat dia akan mengalami pertobatan itu. Nah, makanya kita diingatkan bahwa kita ini punya kuasa kesepakatan. Nah, yang tadi Ibu Ros juga sampaikan bicara kesepakatan itu yang pertama kita harus sepakat dengan surga. Ya, karena di Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-18, 19 juga ini berbicara tentang ayat yang sama dalam konteks itu untuk membebaskan orang dari kuasa perhambaan dosa. Karena itu kan bicara tentang eklesia, bahwa setiap kita ini adalah eklesia, utusan-utusan kerajaan Allah yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk memberitakan perbuatan yang besar. Dan kita diberikan kuasa sehingga kuasa iblis itu nggak akan bertahan dengan kuasa kita. Tentu dengan kuasa kesepakatan kita dengan Tuhan itu sendiri yang pertama, seperti Ibu Ros tadi katakan. Jadi kesepakatan kita dengan Tuhan itu ya bisa merubah apa yang ada di dalam dunia ini menjadi seperti apa yang ada di dalam surga. Bahkan mungkin seperti Ibu Ros tadi, dimulai dari rumah, itu kita sepakat merubah suasana. Sama seperti yang hari Senin kemarin, saya juga katakan ada satu jemaat yang terus dia share apa yang anaknya WA. Karena mungkin anaknya yang usia ya berarti sekitar 9 tahun, 9-10 tahun itu rasanya sudah mulai nggak tahan melihat suasana rumah ya. Kalau setiap hari isinya teriakan, kemarahan. Akhirnya dia ngomong, sekarang aku tahu kenapalah rumah ini jadi seperti ini. Wah, ada 10 item Bapak Ibu. Ini anak umur 9. Tapi intinya dia bilang, kita sudah nggak pernah doa bareng lagi, nggak pernah nyanyi memuji Tuhan Yesus lagi. Kita nggak pernah baca firman bareng lagi. Kita sudah nggak pernah ke gereja lagi. Kita sudah nggak pernah renungan sama-sama lagi. Terus kita fokus kepada diri sendiri, nggak ngurusin yang lain lagi. Terus akhirnya ngomongnya jadi kasar, berantem, dan ujungnya kita malas. Wah, saya ngomong sama orang tuanya, ini alarm, ini warning yang sangat keras untuk kalian. Karena memang kenyataan kan hari-hari ini banyak keluarga yang harus kami pepet, mentor secara lebih padat, secara lebih rapat. Karena rumah tangganya babak belur, setelah dirunut-runut ujung-ujung sejak pandemi ini, ujungnya itu tadi, dimulai nggak pernah ibadah lagi. Terus ngerembet di rumah, nggak pernah bangun mesbah doa lagi. Nggak pernah doa sama-sama lagi.
Nah, sehingga ya bukan kerajaan surga, bukan sepakat dengan surga mendatangkan damai, yaitu membuka celah kerajaan iblis yang berkuasa. Karena kan seperti di sesi Kempria katakan, ketika hati kita ada celah dengan kemarahan, awalnya mungkin hanya karena hal sepele, kemarahan ada celah. Tapi ketika celah itu nggak ditutup dengan kasih dan pengampunan dan penerimaan, iblis itu akan terus masuk merangsek ke dalam. Makanya Efesus pasal 4:27 katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, jangan memberi topos, tempat pijakan atau kokpit, sehingga kuasa kegelapan itu mengendalikan rumah tangga kita. Nah, makanya jadi seperti Ibu Ros tadi katakan, hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini, yuk buat kesepakatan dengan Tuhan untuk rumahmu lah dimulai. Supaya seperti di rumahku, seperti itulah di surga. Atau seperti di surga, seperti itulah di rumahku. Surga itu isinya damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Maka biarlah sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran itu juga ada dalam hidup kita. Nah, kembali yang kedua, Ibu Ros katakan, baru kita sepakat suami istri. Kan di sini dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Itu bisa bicara suami istri dan anak-anak. Walaupun sekali lagi secara konteks ayat ini bicara tentang komunitas orang percaya. Tapi tentu ya tidak salah juga kalau kita aplikasikan mulai dari keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu komunitas terkecil yang Tuhan sendiri bentuk. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Nah, jadi pagi hari ini yuk kita diingatkan bagaimana kita bisa sepakat. Baik sepakat dengan Tuhan maupun sepakat dengan sesama. Nah, karena Edkul kan selalu katakan, ya Pak Simon selalu katakan ada 4 langkah. Komunikasi itu dasar kehidupan, keseimbangan itu kunci kehidupan, perubahan itu proses kehidupan, dan kesepakatan itu kuasa kehidupan. Untuk mencapai kata sepakat itu ya memang diperlukan yang namanya komunikasi. Komunikasi yang seimbang, nggak menang sendiri. Terus ya teruslah alami proses, nggak gampang kan? 2 pribadi yang berbeda, apalagi 3 pribadi ditambah anak, untuk sampai kepada titik sepakat itu memang nggak gampang. Itu sebuah proses yang terus menerus. Tapi kalau kita mau menaruh pikiran dan perasaan Kristus, itu kata kuncinya sebenarnya. Dalam hidupmu bersama, kata Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita sama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus dalam hati kita, maka masing-masing kita pasti akan respon benar, masing-masing kita akan melakukan kebenaran, dan itu akan membuat kita sepakat. Jadi bukan saja kita sepakat dengan surga, dengan Tuhan, tapi kita sepakat dengan sesama. Dan itu dimulai sekali lagi dari keluarga kita. Maka saya percaya suasana surga itu akan memenuhi rumah tangga kita. Makanya kan Apple katakan, kalau engkau mau menikmati suasana surga, menikahlah. Kalau engkau mau mengalami suasana neraka, menikahlah. Tapi saya berdoa, saya berharap, dan saya percaya setiap kita yang ada pagi hari ini, rumah kita, itu kita bisa berkata, jadilah kehendakmu di rumahku seperti di surga. Artinya apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, dan satu lagi ada kuasa. 2 Korintus 4 ayat 20. Nah, jadi yuk pagi hari ini kita praktek firman Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang mungkin mau tambahkan sesuatu, apa yang Bapak Ibu dapat dari ayat-ayat ini. Kita masih punya banyak waktu pagi hari ini. Silakan. Ya, selamat datang untuk Kobuyung pagi hari ini. Yuk, Hengki, silakan ya. Yang saya dapatkan di pagi hari tentang menasihati saudara, Pak. Itu yang saya dapat di 2 Timotius 2, Pak. Ayat 24.
Saya bacakan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi saya dapatkan di dalam kita menasihatin teman, Tuhan mengingatkan kita kembali kalau kita tuh harus sabar dan mengajar dengan lemah lembut kepada teman kita atau saudara kita, bahkan anggota keluarga kita, kepada mereka yang supaya mereka bisa bertobat daripada apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka tidak sadar. Dan di sini dikatakan mereka tuh terjerat oleh iblis yang mengikat mereka. Makanya mereka sering, apa yang kita ngomong kadang-kadang tidak sesuai. Itu yang saya dapatkan, Pak. Terima kasih. Wow, puji Tuhan ya, kita diperlengkapi lagi dan diingatkan oleh firman Tuhan dari apa yang Hengki sampaikan. Nah, itulah yang harus dibangun di dalam komunitas kita. Makanya kan hari-hari ini kita memang benar-benar mau fokus membangun gaya hidup tubuh Kristus, yaitu Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, yaitu bertekun di dalam firman dan persekutuan. Karena hari-hari ini tentu Wahyu katakan iblis itu sudah tahu waktunya sudah sangat singkat, sehingga dia turun ke dalam bumi ini dengan geramnya yang dahsyat. Untuk apa? Untuk merusak semuanya. Dan dimulai dari mana sekali lagi? Mulai dari rumah. Jadi seperti Hengki katakan dan renungan kita kemarin, yuk kita jangan mikirin diri kita lagi hari ini, tapi kita mulai ambil tanggung jawab satu keluarga. Kita tahu orang terdekat kita, mereka butuh dinasehati, ya seperti Hengki katakan, yuk nasehati dengan sabar, dengan lemah lembut. Walaupun kemarin Ibu Simon katakan, iya sih, memang kadang kalau nasehati keluarga orang lain bisa lemah lembut, sama keluarga sendiri gimana cara ngomongnya. Nah itu kita juga harus bertobat dulu. Kita harus lihat dulu diri kita. Makanya semalam di Komsel Sukacita saya juga ngomong, iyalah saya minta Bapak Ibu kalau semua kami, saya Pak Santo aja ngurusin setiap jemaat. Saya katakan saya bersyukur ya Komsel Sukacita ya, selama 9 tahun kebersamaan, saya nggak pernah secara khusus ngurusin kalian karena ada yang berantem melulu kerjaannya. Saya bersyukur, saya kasih acungan jempol. Nah, tapi kan masih banyak di luar sana keluarga-keluarga yang perlu dimentor. Tapi juga jangan saya berharap, ayo urusin keluarga. Terus ngomong, gimana kami mau ngurusin keluarga, Pak? Keluarga kami aja masih berantem terus. Nah, saya percaya enggak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tapi yuk belajarlah dengan lemah lembut. Karena seperti yang Ki bilang, mereka itu diberi kesempatan, Tuhan aja diberi kesempatan. Makanya di ayat yang terakhir dari renungan kita kemarin yang seperti saya katakan tadi, ketika mereka tetap hari itu belum mau bertobat, jangan dihakimi, terus jangan dibuang dari komunitas, jangan. Tapi cukup pandang saja mereka itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah, yang sebagai pemungut cukai yang masih terjerat, terikat bahasa dari ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius yang Hengki ingatkan kita kepada pagi hari ini. Tuhan masih beri kesempatan. Nah, makanya hari ini kita diingatkan, kita punya kuasa untuk didoakan. Kita sepakat, Tuhan kami doakan, kami sepakat supaya si A ini lepas dari ikatan dosanya. Kami sepakat. Nah, itu yang harus kita bangun hari-hari ini. Kalau mungkin ada, dosanya mungkin bukan dosa melakukan perbuatan-perbuatan yang kayak berzina, mencuri, mungkin enggak. Tapi dia hidupnya dalam kekhawatiran, terus kekhawatiran itu dosa loh Bapak Ibu. Kalau hidup dalam kekhawatiran itu berdosa, kenapa? Karena kalau kekhawatiran itu artinya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, nggak percaya kepada Tuhan itu kan sebuah dosa. Dan itu dosa yang nggak main-main sebenarnya. Udah dinasehati, yuk percaya sama Tuhan. Ayo tetap sungguh-sungguh berserah sama Tuhan. Enggak juga, tetap aja khawatir. Terus dinasehati beberapa teman komsel yang lain, enggak juga.
Nah, makanya terus doakan supaya mereka tidak terikat dengan kekhawatiran itu. Kita punya kuasa. Jangan terus kita ngomong, kau nih sudah bertahun-tahun juga jadi orang Kristen tetap khawatir. Nah, sudahlah, percuma be kau jadi orang Kristen. Nggak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Tapi tetap rangkul dengan kasih, nasihati dengan firman. Terus kita punya kuasa. Hari ini kita diingatkan. Kita doa yuk, kita sepakat supaya kawan kita si A ini tidak terikat dengan dosa kekhawatiran. Nah, seperti itu. Oke, thank you Hengki. Ayatnya mantap untuk mengingatkan kita. Dan kata kuncinya, yuk praktek. Oke, silakan yang lain. Pak Simon mau tambahkan sesuatu? Jadi tentang kata kesepakatan, dan di sini juga ayat 19 sama 20 Tuhan katakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di sana. Jadi saya rindu sebetulnya kalau saya lihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sekarang sudah bagus sekali. Cuman ada beberapa hal yang saya lihat ya kan, implementasi ke luarnya masih perlu kita benahin. Ya, maka kemarin saya sempat bicara sama Ibu Ciacia, karena saya tahu di sini penggawanya ini adalah Pak Hengki sama Pak Joni ya. Jadi saya lihat kita harus menghadapi hari-hari ini, ya keadaan dunia semakin mencekam. Ya, kenapa orang tidak bisa ke gereja? Ya, karena ada beberapa hal faktor karena COVID. Ya kan, jadi kita harus manfaatkan teknologi ini. Menurut saya, marilah kita sepakat. Saya mau undang nanti Pak Hengki, Pak Joni, Heri, Santo, sama Ibu Ciacia, dan siapa lagi yang mau ikut terlibat. Kita mau bikin tim. Bagaimana? Dulu kan peserta kita ini hampir mendekat 40 kan. Tapi sekarang kan memang seleksi alam. Tapi seperti Heri ngomong tadi, jangan kita singkirkan mereka. Tapi kalau kita hanya ngomong kita jangan singkir mereka, tapi mereka tersingkir sendiri, kita nggak cari mereka, itu juga salah satu, ya kan, Tuhan juga tidak suka menurut saya. Jadi kita sama-sama tidak ada yang kita salahkan, tapi mari kita bersatu. Karena hari-hari ini terus terang aja, alasan itu bisa dipakai. COVID nggak ke gereja. Ya, awalnya di situ celah sudah dibuka, iblis mulai bekerja. Saya dengar begitu banyak masalah di jemaat-jemaat, bukan di gereja kita sendiri, gereja lain juga banyak, ya. Karena memang kalau sudah tidak ada penyembahan, tidak ada surga lagi di rumah kita, ya kan, pasti iblis yang masuk. Nah, saya mengajak, ya kan, ada kesepakatan kita hanya jangan bicara di dalam kita ini, tiap hari kita ngomong gini-gini, tetapi di lingkungan di luar kita yang tidak kita kontrol. Maka kemarin saya sempat mengajukan, gereja kita pakailah Zoom supaya kita bisa data, ya. Data jemaat ini hadir enggak, dia diabsensikan di situ, ya kan? Kalau enggak kenapa? Ya. Karena tidak semua iman kita tuh sama. Ya. Tidak semua keadaan ekonomi kita tuh semua sama. Ya, jadi saya mengajak kalau bisa ya kita bangunlah lewat Zoom ini, ya kan, karena keadaan sekarang kita tidak bisa jumpa sama mereka, kita jumpa di Zoom ini. Nah, supaya kita apa, bisa menolong, ya. Nah, jadi kita nggak bisa hidup hanya egois, yang penting aku udah aman lah, nggak bisa. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau apa? Tuhan suruh kita pergi, bagaimana, ya kan? Juga menjadi saksi buat mereka, saya harap, ya kan, saya rindu sekali kalau bisa Zoom ini, ya kan, bukan hanya 20-30, tapi bisa bertambah pelan-pelan dan orang merasakan, ya kan. Nah, inilah kita butuh tim. Bagaimana tim ini bekerja? Nanti di sini kan ada ada 3, Pak Nenggolan 1, Penatua, ada Pak Santo, ada Pak Heri. Kita bentuk juga di Muara Bungo misalnya ada Pak Yosia sama Pak Nenggolan, ya kan. Nah, kita di sini gimana, kita harus satukan karena kita satu pelita. Ya kan, itu menjadi harapan saya dan kerinduan saya, ya kan. Nah, jangan kita hanya ngomong mereka ada mau berdoa ke gereja dan sebagainya, tidak mau ada lagi. Sebabnya terus terang aja hidup manusia tidak ada yang sama. Berbagai macam cara iblis merusak keluarga. Tapi kalau kita sepakat bersama-sama bagaimana kita merumuskan untuk mencari satu jalan untuk
supaya mereka jangan sampai jatuh ke sana. Demikian, saya harap nanti kita atur sore jam berapa bisa kita meetingkan, ya pakai Zoom juga, supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih dari saya. Oke, thank you Coach Simon. Nanti tinggal ditindaklanjutin oleh punggawa-punggawa kita, Hengki dan Joni. Oke. Saya tambahin sedikit boleh Pak? Boleh. Kemarin kami ada cerita sama Pak Yanto. Kalau boleh, Ibu, Bapak dokter yang ada di sini, nanti setelah jam 6, memberi waktu setengah jam Pak, untuk kepada teman-teman. Kalau ada yang mau konsultasi, kalau boleh, kalau masih ada punya waktu, ya boleh ya Pak. Terima kasih. Di sini ada Pak Ramli, ada Ibu Mirianti, nah, besok ada Ibu Riana. Nggak tahu hari ini Ibu Riana join di samping Pak Yosia nggak? Oke. Jambi, Pak. Oh, Ibu Riana hari ini berangkat ke Jambi, ya. Oke, dalam perjalanan. Nah, nggak apa-apa. Kalau memang pas seperti Ibu Mirianti tidak harus langsung lanjut perjalanan ke Surabaya, ke Jombang, atau Pak Ramli dinas, ya balik-balik ke hamba-hambanya yang luar biasa ini. Nggak apa-apa, apalagi kan hari-hari ini ada banyak teman-teman yang terpapar, bisa konsultasi, supaya dapat peneguhan-peneguhan untuk apa yang dilakukan. Yuk, silakan Bu Mirianti. Ya maaf ya, ini saya lampunya mati. Saya kan sudah kasih tahu ya, handphone saya boleh dimanfaatkan, boleh dihubungi saya, boleh WA, kalau sempat bisa telepon boleh. Selama ini terus kok ke saya yang sakit, ya Pak Yonghua juga sekarang dirawat itu sebelum berangkat juga kita ngobrol dulu begitu ya WA lah. Boleh Pak Hengki 24 jam Pak. Ya tuh, bukan cuma setengah jam Heng, 24 jam silakan Ya. hubungin Heng. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Ya, boleh. Terima Aman kasih, terkendali. Pak Ramli. Ya. Saya boleh tambahin sharing dikit enggak, Pak? Boleh Pak, silakan. Ini kan memang seperti yang kita pelajari di hermeneutik kemarin ya. Ayat ini sering salah kita gunakan karena biasanya termasuk saya juga salah menggunakannya untuk doa-doa peperangan, mengikat kuasa-kuasa kegelapan ya. Nah, kan ternyata bahwa ayat ini adalah dalam konteks menasihati sesama ya. Nah, saya ingin mengungkapkan kekaguman kepada kuasa kesepakatan atau kekaguman kepada gereja ya. Karena apa? Karena kan dikatakan bahwa sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dalam konteks tadi, menasihati itu ada yang berdosa, udah dinasihati 4 mata belum, kemudian dibawa saksi belum, dibawa sidang jemaat juga belum. Ini kan berarti masalahnya sangat-sangat serius. Ya. Kemudian seperti semalam juga kita bahas, Tuhan menganggap, kalian boleh menganggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sepertinya ini kan orang yang bisa dibuang lah, kita bilang seperti itu. Tetapi ayat 18, 19, 20 mengungkapkan bahwa tidak ada yang akan terhilang. Ya, dikatakan apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Ya. Kalimatnya yang saya kagum adalah bahwa surga menyetujui apa yang kita sepakati dalam konteks menasihati yang terhilang, dalam konteks menginginkan kembalinya yang terhilang. Betapa
betapa hebatnya gereja itu, betapa hebatnya komunitas itu, sehingga surga ACC aja. Apa yang kalian putuskan, surga ACC, Tuhan setuju. Gitu. Karena dikatakan ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Keputusan kalian, keputusan aku juga. Itu, wow, itu luar biasa menurut saya. Siapa sih kita ini, siapa sih gereja ini, siapa sih komunitas ini, sehingga kalau dalam hal untuk mengembalikan orang berdosa bertobat, itu ACC aja gitu. Tuhan ACC, Tuhan setuju. Bahkan sebenarnya saya memberanikan berpendapat bahwa kalaupun misalnya gereja mengatakan, sudahlah Tuhan, binasakan aja lah dia. Mungkin Tuhan juga setuju gitu. Tapi kan gereja yang benar nggak mungkin berdoa seperti itu. Gereja yang benar tidak mungkin mengungkapkan kekesalan seperti itu. Gitu. Tetapi saya percaya karena konteksnya ayat 18, apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga, kamu lepaskan terlepas di surga. Gitu. Jadi belajar dari pengertian ini, ya betul tadi dikatakan oleh Pak Heri, jangan kita keluar dari komunitas, jangan kita keluar dari tubuh Kristus, tetap ada di dalamnya, ya. Karena apa? Karena begitu besarnya penghargaan surga, begitu besarnya penghargaan Tuhan terhadap kuasa kesepakatan di dalam komunitas, di dalam tubuh Kristus. Saya kagumnya di situ. Terima kasih Pak Heri. Oke, makasih. Karena kalau kita baca dari apa yang Paulus katakan di 1 Korintus pasal 5 itu, ayat yang kelima. Di situ malah gitu, kalau memang ada yang berdosa ditegur seperti itu, wah itu lebih ekstrim. Tapi bukan jangan salah ngerti. Karena disebutkan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Wah, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tubuhnya maksudnya. Artinya ya sudahlah, kalau kau nggak mau bertobat, melakukan percabulan, perzinahan, ya sudahlah, tubuhmu kena HIV, contoh seperti itu. Tapi jangan sampai rohnya tetap kita harus doakan supaya dia bertobat. Karena kan setiap dosa itu kan diampuni, tapi akibat dari perbuatan dosa itu kan nggak bisa dihapus. Nah, konteksnya tetap sama ayat ini. Bukan berarti terus serahkan, sudah dilepas, bukan. Kita tetap sepakat, dan seperti Pak Rami tadi katakan, ketika kita sepakat, surga itu tinggal ACC. Wah, itu kan keren. Seperti itu. Sedikit ya, boleh ya. Ya, silakan. Jadi kalau sepakat itu, Tuhan katakan 2 orang. Di dalam keluarga saya, pengalaman saya, sepakat itu 2 orang itu suami dan istri. Jadi sejak kecil anak-anak itu, kami kalau doa tumpang tangan. Kepalanya itu kita tumpang tangan, kita doakan. Waktu dia tidur, dia enggak tahu juga, kita tumpang tangan. Sehingga anak-anak itu mudah dikendalikan oleh orang tua ya. Mohon maaf ya, kalau Ibu Ros tadi kan ada sepintas menceritakan putranya bisa bertengkar sampai cabut rambut di kepalanya sampai rontok gitu ya, brodol gitu. Nah, itu kalau dari kecil kita sudah sepakat doa tumpang tangan suami istri, itu bisa loh diatasi. Mohon maaf, ini sekarang COVID ini juga membuat anak-anak jadi cemas. Kalau anak-anak cemas itu macam-macam aja gelagatnya gitu yang ditunjukkan. Kita harus waspada. Kita sepakatnya suami istri aja, itu kan sudah 2 toh. Nah itu saya jalankan terus sampai cucu juga gitu.
kami doa sepakat, ya, tumpang tangan. Ya, sampai sekarang ya puji Tuhan, yang kecil-kecil juga penurut gitu ya. Yang sudah tua-tua juga kalau dia toh marah gitu, ada saat dia marah, tapi nanti kalau diberikan pengertian, ya sudah minta maaf lagi, baik lagi. Jadi nggak ada yang apa ya, agitasi gitu, seperti apa, ngamuk gitu, enggak. Kalau toh ngamuk, sampai sebentar aja, enggak lama-lama. Kira itu Pak, sepakat itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yuk kita sepakat dengan surga, dengan Tuhan, dengan keluarga. Bahkan seperti Ibu Mirianti tadi barusan katakan, yuk kita khususnya orang tua sepakat mendatangkan damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman bagi anak-anak kita. Kalau orang tuanya khawatir, stres ngadepin pandemi, ya anak-anaknya pasti akan terimpartasi kecemasan, ketakutan. Tapi yuk, kita pagi hari ini diingatkan, kita punya kuasa kesepakatan. Dan surga akan sepakat dengan keputusan kita. Oke, Tuhan memberkati. Silakan Hengki. Mari kita sepakat dalam doa kita pagi hari ini. Silakan Ibu Jaja. Ya, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, Kau sekali mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Indahnya di dalam kami bersekutu di dalam persaudaraan di dalam Engkau. Ada nasihat yang Tuhan juga persiapan kami bahwa Tuhan memberikan kami kuasa untuk menolong saudara-saudara kami yang lain. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau kami suka menghakimi saudara-saudara kami yang bersalah. Kami lupa bagaimana kami harus bersabar. Engkau yang mengajarkan kami. Kami lupa Engkau memberikan kami kuasa kebangkitan yang sudah merubah hidup kami, yang seharusnya kami lakukan juga kepada saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami rindu ada saudara-saudara kami yang di sini, yang sama-sama bersama berdoa, menyembah Engkau, mendengar firman Tuhan. Kami semua sangat diberkati. Tapi juga ada sebagian yang sudah terhilang Tuhan. Mungkin mereka merasa bosan, mereka merasa jenuh, mereka merasa tidak diberkati, ataupun hal-hal yang lainnya yang mereka belum dapatkan ya Tuhan, sehingga mereka hilang ataupun ada kesibukan. Kami belum tahu. Tuhan Yesus, kami berdoa, berikan kami hati yang ada di sini. Boleh ingat mereka, mendoakan mereka, bahwa apa yang kami dapat terima berkat yang dari Koramdio pagi. Juga mereka rasakan yang sama. Berikan kami juga kekuatan, kesabaran, ingat mereka, menasihati mereka, supaya mereka boleh kembali berkumpul dengan kami di sini. Karena kami tahu Tuhan persekutuan yang ini adalah begitu indahnya, yang akan menolong kami, menumbuhkan iman kami, supaya kami makin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami tidak punya kepentingan apapun, kecuali kami mau belajar bagaimana menyenangkan Engkau, bagaimana kami dekat dengan Engkau. Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah kami semua. Untuk itu Tuhan, Engkau bekerjalah atas kami semua, ketika kami memuji Engkau, ketika kami berdoa di dalam nama-Mu, dan apa yang menjadi kerinduan kami, dengarlah ya Tuhan, supaya kerajaan-Mu terjadi di muka bumi ini, supaya kerajaan-Mu terjadi di dalam keluarga kami, kerajaan-Mu terjadi pada persekutuan kami ya Tuhan. Sungguh indah di masa-masa pandemi ini, ada sebagian orang yang selalu ingat Engkau, mau mengandalkan Engkau sepenuh-penuhnya, karena kami tahu Tuhan, betapa lemahnya kami ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini banyak yang terpapar COVID. Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Aceh dan istrinya, yang saat ini juga terpapar. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi
yang kondisi mereka. Kami juga untuk Mama Selvin, juga yang terpapar. Kami juga berdoa untuk Vivit dan Yonghua yang juga terpapar ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Alianto. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mereka sekali lagi untuk iman mereka. Tuhan menolong mereka untuk di saat-saat mereka isolasi diri, ataupun yang saat ini mereka di rumah sakit. Buatlah mereka menjadi dekat dengan Engkau, berikan iman dan tambahkan kepada mereka untuk menjadi makin percaya kehadiran Engkau di dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami yang kami cintai, di mana kami hidup, kami berada bersama dengan keluarga kami tinggal di negara ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami yang saat ini menyibukkan diri untuk menolong begitu banyak masyarakat yang saat ini yang susah karena keadaan seperti ini Tuhan. Bapa di dalam surga, berikanlah hikmat, kami sungguh berdoa. Kami sebagai rakyat tidak bisa banyak melakukan apapun. Kami membawa mereka kepada Engkau Tuhan, saat mereka harus menolong masyarakat. Tuhan, jikalau ada hati mereka untuk kecurangan, melakukan kecurangan atau untuk kepentingan mereka sendiri atau untuk kepentingan kelompok mereka, sungguh kami mohon Tuhan, Engkau menggerakkan hati mereka, memberi pertobatan kepada mereka, mengingat begitu banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan dari pemerintah. Kami serahkan ya Tuhan setiap hati pelayan-pelayan masyarakat ya Tuhan, supaya kerelaan, kesungguhan mereka, dan juga Engkau memberkati hidup mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu berdoa, yang meminta Tuhan yang menolong bangsa kami. Jauhkanlah ya Tuhan dan lepaskanlah kami dari segala penyakit sampar yang saat ini terus melanda yang ada sampai saat ini. Beri kami kekuatan, tetap beri kami sukacita, tetap beri kami hati yang bersandar kepada Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang saat ini kehilangan pekerjaan sekalipun ya Tuhan. Untuk hari esok pun mereka mungkin tidak tahu apa yang harus mereka dapatkan untuk makan dan minum. Tuhan, Engkau yang sudah mengatakan cukuplah. Kasih karuniamu kepada kami bahwa Engkau tetap akan mencukupkan hari-hari setiap anak-anak Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami semua menyerahkan dan bersepakat di dalam doa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah dan kami percaya. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Kita sama-sama mengatakan dengan iman kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bersama-sama sudah melakukan karambio. Kami tahu Tuhan, iman kami dibangkitkan kembali, sukacita kami bertambah-tambah karena kami selalu mencari Engkau. Karena Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi, yang menuntun dan memberkati setiap kami. Khususnya pada pagi yang indah Tuhan, kami juga mau Tuhan berdoa untuk Pak Asan yang saat ini terbaring di Rumah Sakit Bayangkara. Kami tahu Tuhan, keluarga ini membutuhkan banyak pertolongan dari sisi finansial. Kami berdoa kepadamu, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup dan mampu melakukan banyak mukjizat terhadap orang yang berharap kepadamu.
Biarlah Tuhan Engkau akan mencukupkan semua kebutuhan dan keperluan mereka. Karena kami tahu Tuhan, kami hanya boleh berharap meminta kepadamu Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami bersyukur, kami boleh juga melakukan aktivitas kami Tuhan, karena kami tahu langkah-langkah kami sebelum kami melangkah, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatu apa yang kami lakukan, kami mau lakukan untuk mendatangkan kebaikan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami serahkan semua hidup, semua jemaat-Mu yang pagi ini bersama-sama sudah berkarambio. Karena kami tahu pengharapan kami tidak sia-sia kalau kami selalu datang kepadamu. Terpuji nama-Mu, pagi ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, perlu Oke, diluruskan semangat bukan pagi, bukan selamat Pak Asan ya. beraktivitas, Tuhan memberkati. Istri